Selamat pagi. Kita akan kembali belajar pemrograman Pascal. Untuk pertemuan yang ketiga ini, presentasi 2B, kita akan belajar tentang tipe dasar, variabel dan operator. Ya, di sini kita akan khusus untuk hari ini, untuk pertemuan ini kita akan belajar tentang tipe dasar. Tipe adalah pola representasi suatu data dalam komputer. Kegunaannya untuk mendefinisikan objek yang akan diprogram. Jadi, komputer itu mengolah data sesuai dengan tipe-tipe yang didaftarkan pada dia. Kita akan tahu nanti ada 5 tipe dasar, kemudian komputer akan mengolah data-data tadi sesuai dengan yang dia ketahui. Jadi, program ini perlu mengetahui bahwa data yang akan diolah atau dikerjakan atau diproses ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi data diolah sesuai dengan jenis atau tipenya. Nanti dalam Pascal kita tahu bahwa data pun kita bagi-bagi. Jadi misalnya bilangan bulat, integer, itu ada bilangan bulat yang kecil sekali, ada yang besar, ada yang sedang begitu, yang normal, integer, dan ada yang besar sekali. Nanti kita lihat satu demi satu, dan itu bisa kita lihat langsung di dalam help dari Turbo Pascal. Analogi tipe, kita punya tipe benda, padat, cair, dan gas, ya. Jadi kita punya misalnya sabun itu adalah benda padat, ya. Kemudian buah-buahan juga benda padat. Minyak goreng, kecap, susu itu adalah benda cair. Kemudian benda-benda dalam kimia yang cair tuh yang harus merupakan wadah. Dan kita juga punya benda gas. Ini analogi tipe dengan keadaan benda-benda di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tipe dasar, kita mempunyai 5 jenis tipe dasar dalam Pascal. Tipe yang pertama, itu adalah Boolean. Dalam Pascal disebut dengan Boolean, double O ya, Boolean. Kemudian bulat atau integer. Dalam Pascal nanti integer ini terbagi-bagi, ada integer, ada small integer, ada word, double word, ya, di situ. Nanti kita lihat dalam kita bisa lihat di dalam help. Kemudian pecahan real, ya. Berikutnya adalah karakter. Karakter ini dalam Pascal bukan karakter tapi CHR saja, ya. Jadi hanya CHR saja. Ini adalah karakter dengan panjang 1 karakter. Kemudian gabungan karakter disebut dengan string, ya. Jadi nanti tipe-tipe ini, ya, ini memang akan muncul dalam deklarasi tipe, ya, CHR kemudian string. Kita bahas satu-satu. Tipe logika namanya adalah boolean. Jadi kalau tipe ini namanya adalah boolean dalam Pascal. Kemudian domainnya hanya true atau false. Jadi hanya 2, true atau false. Konstantanya ya hanya true dan false, begitu ya. Oke. Nah, operatornya adalah operator logika. Di sini yang kita kenalkan operator logika ada pertama adalah not. Ini sesuai dengan urutan juga. Not negasi atau lawan. Jadi not A kalau nilainya true jadi false. Kalau false jadi true. Begitu. Ini not. Jadi dibalik. Yang kedua adalah and. Ini dan. Jadi keduanya harus benar kalau dan. Ya, keduanya benar. A and B begitu. Dia akan benar kalau keduanya benar. Yang ketiga adalah or. Ini atau salah satu atau keduanya benar, maka dia dihitung benar. Ya. Ini tabel kebenarannya. Untuk operasi N, ya. Ini untuk operasi N. Jadi perhatikan, dia hanya benar kalau dua-duanya benar. Jadi dia kalau true and true, maka dia true. Jadi N ini hanya benar kalau dua-duanya benar. Kalau tidak, maka dia akan salah. Kalau not,
tinggal balik. Kalau false jadi true, kalau true jadi false. Kemudian untuk OR, ini kalau dia salah satu benar, atau dua-duanya benar, maka dia adalah true. Ya. Jadi true begitu. Kalau false, ini kalau dua-duanya salah, baru dia isinya adalah false. Perhatikan di situ, ini harus Anda hafalkan bagi yang belum terbiasa dengan menggunakan operator logika atau operator boolean. Contoh ekspresi boolean. Misalnya kita punya program logika isi CRT var found status boolean bikin found titik dua sama dengan true, status titik dua sama dengan false and true, ya. Oke, perhatikan di sini, cek di sini, kita ada banyak salah ya di sini. Ini harus titik koma, perhatikan di situ. Kemudian found true juga titik koma, bukan titik dua ini. Status titik dua false and true titik koma. Oke, if, nah ini benar, if begini benarnya. Ini hanya pengenalan dulu saja. Oke, kita punya program seperti ini dan sudah kita betulkan. Ya, jadi semua titik koma untuk tiap instruksi harus kita berikan di situ. Nah, di sini kemudian kita cek di situ. Jadi cara untuk mendeklarasikan variabel boolean itu lakukan seperti ini, var, kemudian namanya found status boolean ya. Lagi-lagi ada titik koma di situ. Jadi ini adalah cara untuk deklarasi boolean. Ini adalah tipenya ya. Ini adalah tipe. Ini cara deklarasi variabel. Deklarasi variabel boolean ya. Kemudian ini adalah bentuk untuk pemaksaan nilai tadi atau assignment. Found kita isi dengan true. Status kita isi dengan false and true. Jadi status false and true. Kita tahu false and true hasilnya adalah false ya. Kemudian kita pakai if bentuk seperti ini. If status or found ya. Status or found. Jadi nilainya adalah true di sini karena statusnya false, kemudian found-nya true, sehingga nilainya true. Maka right line ini salah, ini error. Ini harus right line ya. Nggak pakai T di situ, right line, not status. Jadi kalau ini kita jalankan, sudah kita benarkan sintaksnya tadi, ini akan menghasilkan tulisan true pada monitor. Kalau ini secara awal tadi kita jalankan, maka hasilnya akan error karena banyak salah. Ya, titik koma itu dalam Pascal sangat berat. Kalau dia nggak dikerjakan, maka akan salah. Demikian juga right line kita tulis WRTITELN, di sini akan salah juga, dia tidak dikenal. Kalau ini sudah benar, Anda jalankan, maka akan muncul tulisan true pada layar monitor. Begitu. Perhatikan, right line, not status, di sini tidak menggunakan, bukan digunakan seperti ini ya, not status begitu. Jadi tidak ada tanda kutipnya. Kalau kita tulis tanda kutip, maka tulisan di dalam layar itu akan menjadi not status. Begitu. Kalau kita pengen isi dari status, maka kita tidak boleh berikan tanda kutip. Ya. Jadi sekali lagi, sambil mengulang right atau right line, dalam right atau right line, kalau di dalam kurung kita berikan tanda kutip, maka yang kita tuliskan di layar monitor benar-benar tulisan tadi. Tapi kalau tidak kita berikan tanda kutip, maka yang dituliskan adalah nilainya. Seperti ini juga nilainya. Found misalnya nilainya adalah true, kita notkan menjadi false misalnya ya. Jadi right line not found itu artinya kita menuliskan found dinotkan gitu. Ya. Jadi bukan tulisan not found sendiri ya, tapi tulisan nilai dari found yang dinotkan. Oke. Kita lanjut untuk tipe numerik. Secara umum ada dua tipe numerik. Yang pertama adalah integer, bilangan bulat. Yang kedua adalah real, untuk bilangan pecahan. Nanti dalam Pascal, sekali lagi kita akan tahu bahwa untuk integer, ini masih dibagi dalam beberapa jenis lagi. Ada short in, long in ya. Kemudian integer sendiri, word, double word. Kemudian ada beberapa yang lain. Nanti kita lihat saja di dalam help-nya dari Turbo Pascal. Untuk real ada dua cara penulisan, yaitu dengan floating point atau dengan fixed point. Ya, nanti kita cek lagi juga.
Untuk bilangan integer, domainnya adalah minus tak terhingga sampai tak terhingga. Ini secara teoritis. Di dalam Pascal, kalau kita gunakan nama integer sendiri, ini nilainya adalah minus 64.000 sekian sampai 64.000 sekian. Jadi dari minus 64.000 sekian sampai plus 64.000 sekian. Kita bisa sekali lagi, kita bisa lihat di dalam Pascal. Kemudian konstantanya, misalnya adalah 4, minus 120, 10, 0, minus 3, dan seterusnya. Oke. Sementara untuk real, domainnya adalah semua bilangan pecahan. Ya. Dalam Pascal, integer itu termasuk dalam bilangan real. Jadi, integer boleh disimpan di dalam variabel dengan jenis real. Konstantanya misalnya 4.0 min 1 per 20, 10 min 10.99, 0.1, dan seterusnya. Bentuk seperti ini ya, bentuk min 1 per 20, ini kalau kita tuliskan, ini akan langsung ditulis dalam bentuk floating point atau fixed point, bukan dalam bentuk menggunakan per seperti ini. Ya, ini hanya dilihat bahwa ini juga termasuk real karena hasilnya adalah sebuah bilangan pecahan. Oke. Operator tipe numerik di sini pertama adalah kali dengan menggunakan bintang, ya. Artinya adalah kali, hasilnya tergantung operan. Arti tergantung operan. Kalau kita kalikan sebuah bilangan integer dengan integer, maka hasilnya integer. Kalau kedua bilangan itu real atau salah satu real, maka hasilnya adalah real. Ya, jadi tipenya, perhatikan tipe ini penting sekali lagi dalam Pascal. Tipenya tergantung dari operan. Karena dari tipe yang kita buat tadi, kita akan tahu jenis variabel apa yang berhak untuk menyimpannya. Oke. Bagi, ini hasilnya selalu real. Jadi kalau kita buat misalnya bilangan bulat 3, dibagi dengan misalnya 3, meskipun hasilnya 1, ini hasilnya tetap sebuah bilangan real. Ya. Jadi bagi, ini hasilnya selalu sebuah bilangan real. Tambah, hasilnya tergantung operan. Jadi kalau salah satu ada realnya, misalnya 1 ditambah setengah, hasilnya adalah 1,5. 1 ditambah 2,0 atau ditambah 2.0 ya, real, maka hasilnya adalah 3 dalam bentuk atau dalam tipe real. Begitu. Kemudian 4, ini kurang, ini tergantung dari operan. Jadi kurang ini sama dengan tambah, ya, tergantung dari operan juga. Kemudian dikenalkan juga pangkat. Dalam Pascal, pangkat adalah sebuah fungsi. Jadi pangkat tidak bisa dilakukan dengan bentuk seperti ini. Ya, ini kita tulis di sini karena ada di dalam notasi algoritmis. Pangkat juga tergantung dari operan. Kemudian ABS ini adalah fungsi juga ya. Ini adalah fungsi, nanti kita akan lihat di dalam fungsi-fungsi untuk program Pascal. Ya, ini tergantung operan juga. Ya. Jadi sekali lagi, 4 ini adalah operator dasar untuk tipe numerik. Harus Anda pahami, Anda mengerti, Anda hafalkan bagaimana tipe yang diminta di situ. Oke. Nah, khusus untuk integer, untuk bilangan bulat, ini dikenalkan dua buah operator baru. Kalau Anda yang tidak paham, di SMA tidak ada mungkin. Ini adalah div, hasil bagi, ya. Dan satu lagi adalah mod, sisa bagi. Ya. Jadi operator div ini adalah hasil bagi, untuk mod sisa bagi. Ini operan dan hasil operasi selalu integer. Perhatikan di situ. Jadi div dan mod ini adalah operator integer. Operannya maupun hasilnya selalu integer, begitu. Kalau kita gunakan error, kalau kita gunakan untuk data real, maka dia akan error. Sekali lagi, operan untuk div dan mod ini harus selalu integer dan hasilnya pun selalu integer. Jadi kalau kita berikan salah satu operan itu adalah bilangan real, maka dia akan error. Kedua-duanya real pun
akan error meskipun kedua bilangan sama. Misalnya 3.5 div 3.5 ya, ini tetap error meskipun di situ hasilnya kalau kita bagi biasa hasilnya adalah 1 ya. Karena operator div menyarankan kedua operan adalah bilangan integer. Contoh begini ya. 3 div 2 sama dengan 1, artinya kalau 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 ya. 3 dibagi 2 dengan operator div ini hasilnya adalah 1. Kemudian 5 div 5 hasilnya juga 1. 0 div 2 hasilnya 0. 5 div 0 error karena pembagi error tidak boleh. Kemudian 1 div setengah error karena ada di sini ada operan real. Setengah div setengah juga error sekali lagi karena ada operan real. Oke. Kemudian untuk yang mode 3 mode 2. 3 mode 2 kita tahu hasilnya adalah 1, sisa 1. Sehingga 3 mode 2 adalah 1. Ya, sisa dari hasil bagi. Kemudian 5 mode 5. Ini yang sisanya 0, habis ya, tidak ada sisa. 0 mode 2 hasilnya 0 juga. Kemudian 5 mode 0 juga error karena pembagi tidak boleh 0. 1 mode setengah juga error ya, sekali lagi karena ada operannya adalah real di sini. Kemudian sama mode setengah juga error karena sekali lagi ini real. Kemudian operan kedua operan adalah real. Oke. Ini adalah lagu untuk div dan mode ya. Kita akan nyanyikan. Bagi Anda yang tidak suka dengan lagu, silahkan di skip saja videonya. Namun lagu ini sebenarnya cukup membantu ya untuk mengingat-ingat hafalan kita. Mengingat-ingat materi tentang div dan mode ya. Kalau Anda sekali lagi kalau bagi Anda yang tidak suka dengan nyanyian atau lagu, silahkan di skip saja. Ini adalah liriknya ya. Liriknya seperti ini. Ramai sekali di jalan ini. Orang pada berangkat kantor. Tahukah engkau beda div dan mode? Keduanya operator integer. Div hasil bagi, mode sisa bagi, hasil operasi integer juga. Roti berharga 300-an, uang 1000 mendapat 3. Kembaliannya 100 perak, hasil div 3 dan mode 100. Uang yang kurang dari 300, rotinya tidak bisa didapat. Uangnya semua dikembalikan, hasil divnya 0 dan mode semuanya. Sekali lagi, ini adalah lirik dari lagu div dan mode tadi. Kalau Anda tidak suka lagunya, silahkan dibaca juga. Kita buat lagu ini dengan harapan Anda bisa mengingat lebih baik. Dan kalau lagu ini bermanfaat untuk Anda, kita doakan pembuat melodinya akan mendapatkan amal yang banyak dari lagu ini karena telah membantu kita untuk mempelajari atau memahami materi yang diberikan. Oke, kita lanjutkan. Operator numerik ini mempunyai urutan prioritas. Artinya kalau kita tulis secara berurutan, mana dulu yang harus kita kerjakan. Nah, di sini yang paling penting adalah bahwa kurung didahulukan. Jadi kalau kita berikan kurung di dalam sebuah ekspresi, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian kali bagi div dan mode sejajar. Ya. Sejajar.
kemudian plus dan minus sejajar. Arti sejajar, ya, ini kalau dia muncul berurutan, maka kita mulai pembacaan dari kiri, karena kita menulis atau membaca tulisan dari kiri, ya. Sekali lagi, arti sejajar adalah kalau kita muncul berurutan, maka pengerjaannya dimulai dari kiri. Begitu. Ini contohnya seperti ini. 1 min 2 kali 3 div 4 mod 5 plus 6. Di sini kita tahu bahwa minus ini tidak sejajar dengan kali. Sehingga kita tahu bahwa kali bintang ini harus didahulukan. Kita lihat 2 kali 3 div 4 mod 5. Jadi kita tahu bahwa ini harus ditulis duluan begitu. Setelah selesai itu dituliskan, baru kita buat 1 min hasil tadi ditambah dengan 6. Kita lakukan seperti ini. 1 min 6 div 4. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Div 4 mod 5 plus 6. Berikutnya kita lakukan untuk 6 div 4. Masih 1 min 1 mod 5 plus 6. Karena 6 div 4 hasilnya adalah 1. Jadi 1 min 1 mod 5. Sekarang kita pakai di sini. Ya. Ini hasilnya adalah 1 min 1 plus 6. Karena 1 mod 6 hasilnya adalah 1. Sekarang semuanya adalah sejajar minus dengan plus. 1 min 1 plus 6. Ya. Kita bisa dari depan 1 plus 6. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 6. Perhatikan sekali lagi, urutan operator ini penting dan biasanya muncul di dalam UAS atau di dalam UTS-nya algoritma nanti. Dalam Pascal, operan integer boleh dioperasikan dengan real kecuali operator div dan mod. Ya, jadi integer ini boleh ditambahkan kali bagi dengan real, ya. Tapi tidak boleh dengan div dan mod karena di dan mod kedua operan harus integer. Ya, begitu. Contoh, A, B, C integer, X, Y real, bol 1 boolean. Maka A div 2 ini valid, artinya boleh dilakukan. Kemudian A div 2.0 ini tidak valid karena operan yang kedua ini adalah real. Kemudian A per B ini valid, hasilnya bertipe real, ya. X plus A ini valid, diizinkan, hasilnya adalah real. Kemudian X div X ini tidak valid, error, ya. Kemudian X lebih besar dari Y ini valid, ini adalah hubungan untuk hubungan, hasilnya adalah boolean. Bol 1 min true ini tidak valid, ya. Jadi X min Y ini valid, hasilnya berarti boolean. Bol 1 min true tidak valid karena bool tidak boleh dilakukan operasi minus, ya. Begitu. Di bool min 1 tidak valid atau error karena sekali lagi bool 1 tidak boleh dioperasikan dengan minus. Untuk operator numerik, perhatikan di situ. Variabel yang menyimpan hasil operasi harus memiliki tipe sama dengan hasil operasinya. Kecuali kalau hasil operasinya bertipe integer, maka bisa disimpan dalam variabel real. Sebagai contoh, kalau A, B, C integer, X, Y real, dan bol 1 boolean, maka A titik 2 sama dengan A div 2 ini valid. Jadi A div 2 ini hasilnya adalah integer, dimasukkan ke dalam A integer. Kemudian X titik 2 sama dengan A div 2 ini juga valid. Artinya di sini hasilnya adalah integer, kemudian X-nya adalah real, ya. Jadi di sini real boleh diisi dengan integer. X titik 2 sama dengan A per B di sini juga valid karena A per B ini hasilnya adalah sekali lagi ini real, kemudian X-nya juga real. A diisi dengan A per B ini tidak valid atau error,
ya. Karena A per B, ya, ini hasilnya adalah integer. Maaf, ini hasilnya adalah real. Sementara A-nya adalah integer. Jadi tidak boleh di situ. Ya. X titik 2 sama dengan A plus X. Di sini A plus X isinya adalah real. X-nya juga real, maka dia valid, diizinkan. Kemudian bol 1 diisi dengan X lebih kecil Y. Ini bukan titik koma. Sorry, ini bukan panah tapi titik 2 sama dengan. Ya. Jadi bol 1 disingkat dengan X kurang dari Y. X kurang dari Y ini hasilnya adalah boolean, ya. Boolean. Jadi dia masuk di situ, dimasukkan dalam bol 1 boolean, jadi ini valid. Ya, sekali lagi bukan pakai panah kiri tapi titik 2 sama dengan dalam Pascal, dan ini ada titik 2 titik koma, ya, di belakang dari instruksi ada titik koma. Kemudian bol 1 diisi dengan A min B, ini juga titik 2 sama dengan, ya, dan titik koma di situ. Ini tidak valid karena A min B ini hasilnya adalah integer, ya. A min B hasil integer tidak boleh dimasukkan ke dalam boolean. Ya, jadi ini tidak valid. Silahkan diperhatikan. Kalau Anda belum paham, silahkan di pause dulu video ini untuk dilihat bagaimana terkait dengan tipe-tipe di dalam Pascal. Jadi pada dasarnya untuk tipe tertentu ini juga yang boleh mengisi hanya beberapa variabel juga. Kalau real, dia boleh diisi dengan real dan boleh oleh integer. Kalau dia string, boleh diisi dengan string dan karakter. Tapi kalau boolean, harus diisi dengan boolean. Perhatikan untuk boolean, bahwa semua operator perbandingan, ini hasilnya adalah boolean. Ya, hasil operator perbandingan, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya, itu hasilnya adalah bertipe boolean. Jadi dia hanya boleh dimasukkan ke dalam variabel boolean. Begitu. Operator relasi tipe numerik ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Dalam Pascal, bentuk lebih kecil sama dengan kita tulis seperti ini, ya. Kemudian lebih besar sama dengan juga kita tulis seperti ini. Begitu. Nah, tidak sama dengan ini bisa ditulis dua hal. Yang pertama kita gunakan bentuk lebih kecil, lebih besar, ya. Jadi tidak sama dengan dapat ditulis dengan lebih besar atau dengan tanda pagar, ya. Tanda pagar itu ini dalam Pascal dinyatakan sama dengan tidak sama dengan, ya. Jadi kalau nanti Anda lihat di dalam soal ada lebih kecil lebih besar, itu artinya tidak sama dengan, atau dengan tanda pagar, ya. Tanda pagar itu artinya dia adalah tidak sama dengan. Oke. Contoh ekspresi numerik. Const P titik 2 real 3.14 ini adalah bentuk untuk, sekali lagi, ini adalah bentuk untuk deklarasi konstanta. P ini adalah konstanta dengan tipe tertentu. Tipenya dalam hal ini real. Konstanta P ini real 3.14. Kita juga boleh menuliskan tidak error dalam bentuk P langsung P sama dengan 3.14 misalnya. Ini juga tidak error. Ya, begitu. Kemudian var ABC integer, xy real, ya. xy deklarasi variabel real, ya, bukan integer. Salah di situ. Oke, kita bisa lanjutkan di situ. Bikin. Nah, program ini kita asumsikan menggunakan masukan 342. Oke. Di situ kita berikan di sini n titiknya di sebelah sini, ya, karena nggak kelihatan. Oke, n titik di situ akhir dari program.
Oke, programnya seperti ini. Kita berikan dulu n titiknya di belakang ya, di situ. N titik di belakang. Nggak begitu kelihatan titiknya. Kita berikan titik di belakang sebagai akhir dari program. Program seperti ini diberikan masukan 342. Ya, masukannya 342. Kalau dalam Pascal nanti masukannya biasanya gini, kita tulis 3 spasi 4 spasi dan 2 enter. Kalau dalam ujian mungkin kita masukkan 3, 4, 2, itu artinya kita berikan 3 masukan dan juga kita mulai dari kiri ya. Jadi kita read line A, B, C. Di situ A akan sama dengan 3, B sama dengan 4 dan C sama dengan 2. A titik 2 sama dengan B div C kali 10. Ini C, A akan sama dengan 2 kali 10 karena B div C, B-nya 4, div C, div 2, ini hasilnya sama dengan 2. Dikalikan dengan 10, maka akan menjadi 20. Nilai A yang baru akan sama dengan 20. Kemudian X diisi dengan X min A per B. X 0, ya. X di situ kita belum baca apa-apa. Oh maaf, X adalah 2. X adalah pi per pi. X adalah pi per pi, sehingga X adalah 3.14 per 3.14 sama dengan 1.0. Real. Oke, kemudian X diisi dengan X min A per B. A per B dalam kurung kita isi dulu. A per B adalah 20 per 4 sama dengan 5. Sehingga X adalah 1 min 5. Jadi X akan menjadi sama dengan minus 4. 0, artinya dia adalah real. Kemudian A, ini sama dengan A div B plus A. Sekali lagi, div duluan, jadi A div B, A-nya 20, ya, terakhir A-nya 20 dari sini. Kemudian div B, B-nya adalah 4, sehingga di situ A sama dengan 5 ditambah dengan 20 sama dengan 25. Ya. Berikutnya A diisi dengan A kali B div 3. Kali dan div sejajar, kita mulai dari depan dulu. A 20 kali dengan B, ya. A kalikan dengan B, A 25, perhatikan di sini. A sudah berubah, A menjadi 25. Kalikan dengan B, B-nya 4, jadi A kali B sama 100. Div 3, ya. Di situ perhatikan 100 div 3 dikurang dengan, ya, 2 min 3, ini adalah min 1, sehingga kita bisa buat di situ 100 div 3 min 1 sama dengan 32. Right line A plus B, A-nya adalah 32, sekarang yang baru, perhatikan. A terbaru 32 ditambah dengan B 36, jadi di sini hanya diminta untuk menuliskan output 36. Terakhir C, titik 2 sama dengan A plus B, C berharga 36. Silahkan Anda amati, ada yang Anda tidak paham, silahkan ditanyakan. Oke. Berikutnya kita masuk ke dalam tipe karakter. Nama adalah karakter. Jadi nama di sini dalam Pascal tidak menggunakan karakter begitu, kita pakai hanya CHAR ya. Kemudian di situ domainnya adalah karakter yang dikenal oleh komputer. Kita biasanya pakai ASCII. Konstantanya adalah konstanta yang dikenal oleh ASCII tadi. Kemudian untuk karakter yang tampak kita berikan tanda kutip. Ya, misalnya K besar, K kecil, 1, A, 0, kemudian O besar atau O kecil ya. Di situ kita berikan menggunakan tanda kutip tunggal. Operatornya adalah operator relasi atau perbandingan. Di situ kita gunakan lebih kecil sama dengan, nah dalam Pascal kita gunakan seperti ini. Jadi kita buat 2 buah karakter sebenarnya.
lebih kecil sama dengan gitu, bukan bentuk seperti ini. Kemudian lebih besar sama dengan, kita bentuknya seperti ini. Kemudian tidak sama dengan, ya, atau di sini kita gunakan tanda tag, ya, tanda pagar di situ. Sekali lagi, ini semua hasilnya adalah tipenya boolean, ya, gitu. Berikutnya adalah tipe string. Ini adalah kumpulan karakter, ya, namanya string. Domainnya adalah kumpulan karakter yang dikenal oleh komputer. Jadi kalau di sini panjangnya maksimal adalah 256 karakter, ya. Jadi kalau tipe karakter itu panjangnya cuma 1. Kalau string ini panjang maksimalnya adalah 256 karakter. Oke. Konstantanya misalnya adalah kaki, kakak, NIM Anda, kemudian AKI 07, Telkom University misalnya, dan seterusnya. Dan ini sekali lagi juga diberikan tanda kutip, ya, di situ. Operatornya adalah fungsi pengolah string, ya, di situ. Contoh fungsi string. Konstan spasi adalah karakter, ya. Di sini spasi misalnya. Kemudian kita punya var, string 1, string 2, string, deklarasi variabel. Kemudian panjang integer. Oke. Ini tampaknya nanti kita akan kurang 1. Kita daftarkan di sini juga string 3, ya. str3 juga string. String 1 di sini Telkom University. Ini tentu saja di sini dikasih bikin dulu. Ini kita kasih bikin dulu. Di sini kita kasih bikin dulu. Tampaknya bikinnya muncul belakangan, ya. Selalu bikin dulu. String 1 Telkom University misalnya. Kemudian panjang adalah length string 1. Ini adalah contoh fungsi untuk string, mencari panjang string 1. Kemudian string 2 MHS plus string 1. Kita bisa gunakan bentuk seperti ini. Nanti dalam Pascal kita juga punya fungsi concat, ya. Concat, ya. Ini string 1, kemudian string 2, dan seterusnya. Silakan lihat dalam help. Ini fungsi, ini harus masukkan ke dalam misalnya string 1 lagi, misalnya gitu. Ya, 2 sama dengan ini concat ini. Kemudian string 3. Nah, ini seperti ini. String 3 jadi sama concat. Aku kuliah di copy string 1 1,3. Ini mengopi dari string 1, mengambil beberapa karakter dari string 1, ya. Kita lihat di dalam help. Ini artinya kita mulai dari titik ke-8, kemudian panjangnya 1, ya. Panjangnya 1 karakter. Kalau kita write line string 2, kemudian write line panjang string 1, ya. Kemudian write line lagi string 3, n titik, maka di situ, ya, baru muncul bikinnya. Maka di sini kalau kita run, ini akan memberikan output mahasiswa Telkom University. Jadi ini string 2 ini hasilnya akan menjadi mahasiswa Telkom University. Panjang string 1 adalah panjang, ya, panjang ini. Kalau kita lihat Telkom University itu ada 17. Jadi ini 17 akan masuk ke sini. Kemudian write line string 3, ini adalah concat. Aku kuliah di, copy tadi string 1, ya. Mulai dari karakter pertama panjangnya 3. Jadi ini adalah tel, ya. Ini hasilnya adalah tel. Ini hasilnya adalah u. Jadi ini menjadi aku kuliah di tel u. Silakan kalau Anda tertarik untuk mengolah string, Anda main-main dengan karakter atau fungsi-fungsi string di situ. Banyak sekali. Ini adalah contoh-contoh saja. Oke. Latihan 1. Buat program Pascal dengan ketentuan deklarasi semua variabel dari tipe-tipe yang dikenal.
Jadi buat deklarasi Pascal, ya, Anda coba Anda buat sendiri dari tipe numerik, ya, baik tipe untuk integer maupun untuk real, kemudian tipe untuk karakter dan string, dan juga untuk tipe boolean. Untuk integer, Anda lihat di dalam help-nya Pascal, silahkan dilihat, type begitu. Anda akan tahu bahwa untuk integer ini ada short in, ada long in, dan seterusnya ya, ada word, double word, dan seterusnya. Anda akan tahu berapa masing-masingnya di situ. Dan Anda bisa olah di situ ya. Jadi Anda lakukan pembacaan semua variabel tersebut, Anda output dari semua bacaan, dan lebih baik lagi kalau Anda lakukan juga operasi, ya, operasi yang diperlukan. Ya. Jadi 1 tambah 2, 1 plus 2.0. Kemudian kita buat misalnya bilangan besar sekali, misalnya 999999999 ditambah dengan 1,5, hasilnya berapa, dan seterusnya. Ya. Contoh yang kedua, dibaca sebuah bilangan besaran real yang mewakili hasil pengukuran temperatur dalam derajat Celcius. Hitung ekivalensinya dalam derajat Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Silahkan lihat di situ bagaimana Anda menerjemahkan ke dalam variabel-variabel dan bagaimana pengolahan untuk masing-masing variabel tersebut agar menjadi sebuah bilangan dari Celcius menjadi bilangan dalam Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk rumusnya silakan Anda lihat di internet. Ya. Kemudian yang ketiga, dibaca 3 buah bilangan bulat yang mewakili 3 buah tahanan dalam ohm. R1, R2, R3. Kemudian Anda hitung. Kalau R tadi disusun dalam seri, berapa nilainya? Kalau disusun dalam paralel, berapa nilainya? Ya, jadi Anda lakukan 2. Jika disusun dalam seri, maka total tahanan adalah sekian. Jika disusun dalam paralel, total tahanan adalah sekian. Ya, sebagai anak elektro, sebagai anak fakultas teknik elektro, Anda harus bisa menuliskan hal sederhana seperti ini. Baik, silakan Anda buat, Anda pelajari. Yang tidak Anda ketahui silakan Anda tanyakan kepada dosen Anda. Selamat belajar dan selamat pagi.